Good sama God. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. One Piece is baik nakama. Akhirnya lagi-lagi kita mendapatkan bocoran One Piece chapter 1106 yang tentu sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Paypiece dan juga World Game Forum. Tentu sebelumnya Tabakan mengingatkan dulu di chapter sebelumnya akhirnya kejadian mengerikan pun terjadi, yakni Pulau Masa Depan benar-benar digempur ratusan kapal pemerintahan dunia bertajuk Buster Call. Belum lagi hal yang mengejutkan terjadi, yakni adanya sekelompok orang yang menenggelamkan kapal marinir dengan maksud yang belum diketahui pasti. Oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa ritual kita untuk memadamkan dulu tombol merahnya beserta dengan bagikan jempol dan juga komen video ini agar Tabakan semakin semangat untuk membuat konten menarik selanjutnya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1106 kita kali ini diberi judul Di Sisimu. Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kali ini adalah melanjutkan cerita di Pulau Aegea di mana Saturn dan juga Kizaru berencana untuk menghabisi semua orang di pulau. Nah, sebelum Kizaru memulai rencananya tersebut, Kizaru dihalangi oleh Luffy yang meninjunya. Luffy akhirnya kembali ke pertarungan dan berhadapan dengan Kizaru kembali. Bonnie mendengar kebenaran tentang Luffy dan kemampuannya. Dia pun melihat Nika ada di dalam Luffy. Kemudian otoritas perintah Pasifista sekarang ada di bawah Bonnie setelah Vegapunk mencampur chip perintah. Ini artinya Bonnie bisa mengakses dan memerintahkan Pasifista sesuai dengan keinginannya. Setelah itu kemudian terlihat Saturnus menyerang Vegapunk karena apa yang dia lakukan terhadap Pasifista. Dia mengacak-acak chip otoritas dan menggantinya sesuai dengan keinginannya saat ini. Ini berarti Pasifista saat ini berada di pihak Luffy dan juga kawan-kawannya. Di akhir chapter terungkap siapa yang menghancurkan kapal angkatan laut. Mereka adalah Dory dan juga Brogy. Informasi yang paling penting di minggu depan bahwa tidak akan ada chapter ya, alias di minggu depan chapter akan libur. Begitu menarik isi dari chapter ini dan tentu dalam minggu ini kita sudah menemukan jawaban atas siapa yang sebenarnya menghancurkan kapal angkatan laut saat chapter terakhir kemarin. Pelakunya adalah Dory dan juga Brogy. Mungkin saja mereka menghancurkan kapal pemerintahan dunia menggunakan teknik yang sebelumnya kita lihat saat mereka menghancurkan kapal dari bajak laut. Di luar dugaan kita semua dan tentu ini merupakan hal yang juga masuk logika karena Pulau Aegea berada di dekat daerah dari Pulau Elbaf. Ekspektasi kita tidak mengarah ke sana karena sebelumnya mereka berdua masih berurusan dengan Iyutasuki dan juga kawan-kawannya. Lantas kalau memang ini adalah ulah dari mereka berdua, apa tujuan mereka sebenarnya datang ke Pulau Aegea? Tentu jelas ada maksud dari mereka ke sana dan tidak sengaja bertemu dengan kapal pemerintahan dunia kemudian langsung menghancurkannya. Apakah mereka diutus langsung oleh bos mereka yakni Akagami no Shanks untuk segera meluncur karena Luffy dan kawan-kawannya membutuhkan bantuan? Dory dan juga Brogy bisa jadi menjemput mereka untuk membawa mereka ke Pulau Elbaf. Jadi masih belum diketahui pasti ya apa yang menjadi rencana dari kedua raksasa ini pergi ke sana. Kita akan nanti bahas lengkap dalam video selanjutnya dan menganalisis bersama-sama. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ini merupakan spoiler yang dikeluarkan oleh Paypiece. Di sebuah petunjuk, Redon membocorkan ada sesuatu yang menarik yang dia dapatkan di akhir dari chapter ini. Dia berkata bahwa saya hanya bisa mengatakan bahwa akhir chapter ini brutal. Spoiler yang dibagikan tidak sesuai dengan apa yang saya lihat di chapter ini, hanya saja mengerikan. Nah, kejutan apa lagi yang akan kita dapatkan dengan pernyataan dari sang pembocor ini? Itu kita akan tunggu kelanjutannya dengan mengetahui full spoiler yang akan kita dapatkan di besok hari. Terakhir, satu kata buat Oda Sensei adalah Oda adalah orang jenius mengirim Dory dan juga Brogy yang pada dasarnya akan menjadi pemandu Dewa Matahari bagi Elbaf dan Oda telah merencanakan sesuatu ini. Para raksasa pada dasarnya memuja Dewa Matahari dan Elbaf akan menjadi daerah teritorial Luffy nantinya. Seperti biasa di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni ada beberapa pesan tersembunyi yang sepertinya Oda Sensei sematkan di Pulau Aegea. Tahukah kalian bahwa Vegapunk menggambar rencana penemuan Tesla di Aegea?
Ini adalah panel tersembunyinya. Rencana mesin elektromagnetik dan juga peralatan mesin transmisi tenaga listrik keduanya dibuat oleh Vegapunk. Yep, tahukah kalian bahwa ada eksperimen bernama Tesla Eggs of Columbus? Nah, ini adalah nama yang diberikan untuk percobaan yang dilakukan pada tahun 1893 oleh Tesla yang membuktikan adanya medan magnet berputar yang dihasilkan oleh lilitan AC dua fasa. Egg of Columbus dari Tesla menjelaskan medan magnet berputar yang menggerakkan motor induksi arus bolak-balik atau tenaga listrik baru. Vegapunk sendiri menggambar rencana mesin elektromagnetik dan peralatan transmisi tenaga listrik. Vegapunk menginginkan dunia yang energinya berlimpah, tersedia, dan gratis bagi semua orang di seluruh dunia. Seperti Vegapunk, impian Nikola Tesla sendiri adalah listrik gratis dan transmisi energi global. Jadi, Vegapunk sepertinya terinspirasi dari Nikola Tesla. Kemudian, apakah Egghead terinspirasi dari Egg of Columbus milik Tesla? Vegapunk sedang mencari alternatif teknologi peradaban kuno dari 900 tahun yang lalu. Dia ingin menciptakan energi tanpa batas. Peradaban kuno sendiri mengandalkan energi yang tidak diketahui. Bahkan jika Vegapunk ini terinspirasi dari Tesla, bisakah kita mengetahui bahwa Egghead didasarkan pada Egg of Columbus? Nah, sebelum menjadi penemuan Tesla, telur Columbus adalah cerita tentang Columbus, sang penjelajah. Columbus meminta seseorang untuk membuat telur berdiri tegak di ujungnya. Ketika mereka tidak bisa, Columbus memecahkan telur di atas meja agar bisa berdiri tegak. Nah, Orlumbus sendiri adalah plesetan dari kata Columbus. O berarti besar, sedangkan Ko berarti kecil dalam bahasa Jepang. Armada besar Yonta Maria yang dipimpin oleh Orlumbus adalah plesetan dari Santa Maria, salah satu kapal yang digunakan Columbus dalam pelayaran pertamanya. San artinya 3 dan Yon artinya 4. Armada besar Yonta Maria adalah kelompok 5-6 kapal yang dipimpin langsung oleh Orlumbus. Namanya adalah Yonta Maria. Setelah kekalahan Doflamingo, kapal tersebut menjadi kapal ketujuh dari armada besar bajak laut tepi jerami. Oda Sensei pun mengkonfirmasi dalam kolom SBS bahwa Jolly Roger adalah referensi ke telur Orlumbus. Pernahkah kalian berpikir apakah Kuma bisa kembali seperti semula alias hidup kembali jika melihat potensi jiwanya yang mungkin saja masih ada karena dia sadar betul telah menyelamatkan Bonnie ke Egghead? Nah, sekarang mungkinkah ada cara bagi Kuma ini untuk bisa kembali hidup? Bagaimana caranya? Yep, bisa saja dengan menukar tubuh antara Kuma dan juga robot kuno yang ada di Egghead. Bahkan selain tubuh, Vegapunk mungkin akan menukar pikiran dan juga tekad dari Kuma ke robot tersebut. Vegapunk pernah mengatakan jika banyak ilmuwan mencoba untuk menghidupkan kembali robot tersebut, namun gagal. Tetapi apa yang selama ini Vegapunk tidak ketahui adalah Luffy atau kekuatan Nika adalah sesuatu yang menjadi kunci utama untuk menghidupkan robot tersebut. Eksperimen para ilmuwan untuk menghidupkan kembali robot kuno tersebut bisa saja berhasil, seperti yang Vegapunk lakukan dengan menciptakan tiruan dari buah iblis milik Kaido. Jadi dengan bantuan dari Vegapunk, dia kemungkinan akan menggunakan hal yang sama dengan kekuatan iblis milik Kuma untuk mengeluarkan kenangan dan emosi yang tersisa dari Kuma. Jadi dengan situasi yang darurat seperti sekarang, Vegapunk bisa saja memanfaatkan tubuh dari robot kuno untuk membuat Kuma ini kembali hidup. Caranya adalah dengan memindahkan pikiran, emosi, dan semangat Kuma ke tubuh robot kuno dengan memanfaatkan hasil penelitian buah Nikyu yang sudah dia lakukan. Sebelum lanjut, Tamagon Pak Merch kembali mempromosikan desain terbaru dari produk kami. Dan kali ini ada 2 desain menarik dari sang navigator kita, yakni Nami. Kalian bisa check out barangnya dengan harga 85.000 saja. Nah, jika kalian beli 2 bajunya sekaligus, kalian bisa dapat lanyard keren dari kami. Bahan sablon DTF dan jenis kain ada 24S dan juga 30S sesuai dengan selera kalian. Segala ukuran sudah tersedia dimulai dari ukuran S sampai dengan triple XL. Jadi barang sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, dan juga bisa pesan via WhatsApp ya. Yup, jadi silahkan segera dicek out barangnya, link sudah tersedia di deskripsi. Sekian pembahasan Tamagon mengenai spoiler One Piece chapter 1106 kali ini. Untuk lebih lengkapnya kita akan mendapatkan full spoilernya besok ya, jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.